belajar matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Semoga apa yang akan Pak Anu sampaikan bisa membantu dalam memahami materi matematika. Tetap semangat dan selalu berusaha, karena matematika di Semansaro semakin asik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas tentang inverse matrix. Sebelum kita masuk ke inverse matrix, ada beberapa pengertian yang harus kalian pahami. Di sini sebelum kita masuk ke inverse matrix, yang akan kita cari adalah syaratnya matriksnya berupa matriks bujur sangkar. Ya, misalkan diketahui matriks bujur sangkar A, kemudian matriks bujur sangkar B. Ketika kita kalikan antara matriks A dan B, itu ternyata hasilnya sama dengan matriks B dikali A. Bahkan hasilnya adalah satu sama, iya. Jadi berupa matriks identitas. Tentunya ketika matriks A dan B berodo 2 kali 2, maka hasilnya adalah matriks identitas 2 kali 2. Matriks identitas tentunya masih ingat ya, yang elemennya adalah 1 dan 0. Nah, terus bagaimana ketika kita dapatkan matriks A dikali matriks B sama dengan B dikali matriks A sama dengan matriks identitas, maka kedua matriks tersebut dikatakan matriks yang saling inverse. Nah, bagaimana? Jadi ketika B dikatakan inverse matriks A, maka bisa kita tuliskan matriks B-nya kita ganti menjadi A inverse atau A pangkat 1 simbolnya di sini. Maka hasilnya adalah A dikali A inverse itu akan sama dengan A inverse dikali A sama dengan matriks identitas. Contohnya kita bisa lihat ketika kita memiliki matriks A 3, 2, 1, 1 dan matriks B 1, min 2, min 1, 3. Apakah matriks A dan B merupakan matriks yang saling inverse? Kita coba lihat ya. Kita kalikan antara matriks A dan matriks B. Ternyata ketika kita kalikan matriks A dikalikan matriks B, hasilnya adalah matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Tentunya kalian masih ingat ya cara mengalikannya. Ya. Lanjut, kalau kita balik juga ternyata sama. Matriks B dikali matriks A itu hasilnya juga 1, 0, 0, 1. Ini disebut dengan matriks identitas. Maka kedua matriks ini adalah matriks yang saling inverse. Paham ya? Nah, bagaimana ketika kita ditanyakan inverse dari matriks A itu berapa? Kan gitu. Maka hasilnya adalah iya betul. Ini tinggal kita ganti. Ini menjadi A inverse sama dengan 1, min 2, min 1, 3. Kalau ditanya matriks B inverse dari matriks B, berarti ya tinggal ini diganti. Jadi B pangkat min 1. Berarti ketemunya adalah 3, 2, 1, 1. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Bagaimana rumus untuk mencari matriks berodo 2 kali 2? Perhatikan ya. Ketika kita memiliki matriks berodo 2 kali 2, misalkan di situ adalah matriks A sama dengan A B C D. Suatu matriks bisa kita cari inverse-nya, syaratnya adalah ketika determinannya tidak boleh sama dengan 0. Ini ya, determinannya tidak boleh sama dengan 0, atau AD dikurangi BC itu tidak boleh sama dengan 0. Maka rumusnya adalah atau sifatnya adalah A inverse itu akan sama dengan 1 per determinan dikalikan dengan, perhatikan ya, di situ
maka A dan D-nya kita balik jadi D A. Sedangkan berikutnya elemen yang lain itu kita tambahkan negatif. Nggak kelihatan. Kita tambahkan negatif. Perhatikan ya. Jadi yang diagonal yang satunya kita balik, yang lainnya kita tambah negatif. Ini disebut dengan adjoint matrixnya. Maka rumusnya adalah 1 per determinan dikali adjoint matriks A-nya. Cara mencari adjointnya adalah ini. Kita masuk ke contoh. Diketahui matriksnya, matriks A adalah 3, 2, 1, 1. Tentukan inverse dari matriks A-nya. Maka A inverse tadi rumusnya adalah 1 per determinan ya, atau 1 per 3 dikali 1. Ini kita kalikan dikurangi dengan diagonal yang lain. Ya, seperti ini. Kemudian dikalikan joinnya. Tadi dibalik ya. Jadi saya balik dulu 1, 3. Ini perhatikan. Kemudian yang elemen yang lain tinggal kita tambahkan negatifnya. Ya, seperti ini. Maka hasilnya adalah 3 kali 1 3 dikurangi 1 kali 2 2. Maka ketemunya adalah 1 ya. 1 berarti tidak usah kita tuliskan. Karena dikalikan 1 ya tetap aja. Nanti ini ketemunya adalah 1 min 2 min 1 3. Selesai. Kita lanjutkan ya. Sifat dari inverse matrix. Perhatikan. Ketika kita menyelesaikan persamaan bentuk matriks, tentu kalian ingat bahwa matriks itu tidak ada pembagian matriks. Jadi kalau kalian menyelesaikan bentuk seperti ini, kalau disuruh mencari nilai matriks X-nya, kalau menggunakan persamaan biasa kan berarti B dibagi A. Karena tidak ada pembagian matriks, yang kita gunakan adalah inverse matrix. Perhatikan di sini. Matriks A dikali matriks X itu sama dengan B. Kalian harus mencari matriks X-nya. Maka yang kita pindah adalah A-nya. Maka untuk memindah ruasnya menggunakan inverse. Tapi perhatikan, ketika tadi berada di depan, pindah ruas juga berada di depan. Contoh yang kedua, A-nya adalah di belakang tadi. Maka pindah ke ruas kirinya juga jadi di belakang. Paham ya? Kita masuk ke contoh. Misal kita punya matriks X dikali min 1 4 min 1 3 sama dengan min 1 6 1 min 2. Maka langkahnya tadi seperti apa? Yang berpindah itu berubah menjadi inverse. Maka kita akan mencari inverse ini dulu. Kalau kita misalkan ini X, ini A, ini B, maka A-nya kita cari inverse-nya dulu. Maka A inverse-nya adalah 1 per determinan, berarti min 1 kali 3 min 3 dikurangi dengan min 1 berarti min 4. Langsung Pak Neng ya, dikalikan dengan joinnya, berarti dibalik min 1, yang sini tinggal kita kalikan negatif 1, berarti min 4 sini 1. Nah, berapa hasilnya? Yang ini berarti 1 per 3, ini plus jadinya ya, plus 4, berarti ketemunya 1. Maka inverse-nya adalah 3 negatif 4 1 negatif 1. Sudah ketemu ya. Maka X-nya, matriks X-nya berarti negatif
negatif 1, 6, 1 min 2. Karena tadinya di belakang X, berarti pindah ke ruas kanan juga di belakang B. Maka tinggal kita kalikan 3, negatif 4, 1, negatif 1. Maka hasilnya tinggal kita kalikan. Perkalian matrik berurut 2 kali 2. Ini masih ingat ya? Berarti min 3 dikali ini dikali ini berarti 6. Kemudian yang sebelah sini kolom yang kedua berarti 4 dikurangi 6, kemudian 3 dikurangi 2 negatif 4 plus 2. Maka hasilnya adalah 3 negatif 2 1 negatif 2. Maka matriknya adalah 3 min 2 1 min 2. Selesai. Paham ya? Yang perlu kalian cermati adalah matrik berpindah ke ruas kanan atau ke kiri mengikuti apa? Posisinya. Lanjut contoh yang berikutnya. Nah, ini adalah salah satu penggunaan matrik untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Biasanya kalian menggunakan eliminasi atau substitusi atau metode campuran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menyelesaikannya menggunakan inverse matrik. Nah, sebelum masuk menyelesaikannya, berarti kita harus merubah dulu bentuk persamaan linier ke dalam bentuk matrik. Ya, kalian perhatikan ya. Maka bentuk yang seperti ini bisa kita tuliskan, koefisiennya kita tuliskan semuanya. X-nya berarti yang ini 2, yang ini 1, yang ini 1, yang ini negatif 2. Tinggal kita kalikan dengan variabelnya X, Y sama dengan, ini juga sama kita tuliskan, berarti 5, 0. Kira-kira paham ya? Jadi ini matrik koefisiennya, ini matrik variabelnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita selesaikan menggunakan sifat yang tadi. Maka kita akan mencari matrik intinya. Begitu ya. Maka kita akan mencari inverse dari matrik koefisiennya ini. Kita cari matrik inverse matrik koefisiennya karena akan kita pindah ke ruas kanan. Maka kalau ini adalah matrik A, maka A inverse-nya adalah determinannya berarti min 4, kayak gitu ya. Kemudian min 1 dikalikan dengan hijaunya, berarti tinggal dibalik, min 2, sini 2, sini berarti negatif 1, negatif 1. Yang ini berarti 1/5 min 5, gitu ya, dikalikan dengan min 2, min 1, min 1, 2. Maka ketemunya adalah dikalikan ya, maka ketemunya adalah 2/5, yang sini adalah 1/5, yang sini adalah 1/5, yang sini adalah negatif 2/5. Nah, maka tinggal kita pindahkan. Maka karena tadi di depan, berarti pindah ke kanan juga di depan. Maka hasilnya adalah 2/5, 1/5, 1/5 min 2/5 dikali 5, 0. Jadi tinggal kita kalikan ya. Maka hasilnya berapa? Matrik berodo berapa? Ya, berodo 2 kali 1. Kita kalikan, ketemunya ini 2, ini 0, berarti 2 plus 0. Yang ini berarti 1 plus 0.
maka hasilnya 21. Maka ini matrik Y-nya adalah 21. Kalau ditanya berapa nilai X-nya, ya sudah tinggal kita samakan. Maka nilai X-nya sama dengan berapa? 2. Nilai Y-nya sama dengan berapa? 1. Maka penyelesaiannya X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Nah, itu tadi tentang inverse matrik. Sampai ke penggunaannya silahkan kalian pelajari, kalian cermati, bisa kalian kembangkan ke soal-soal bentuk inverse matrik yang lainnya. Saya kira sekian, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.